Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali di channel YouTube aku. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang masih berkaitan dengan topik sebelumnya. Nah, sebelumnya kita membahas topik tentang startup. Kita sudah membahas tentang startup, kita sudah membahas tentang pengertian startup itu apa sih. Kita membahas juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan startup. Kita juga bahas tentang kategori. Lalu kita bahas juga tentang keuntungan apa sih yang bisa kita dapatkan jika kita bergabung di perusahaan startup. Dan yang terakhir, kita juga memberikan tips kepada teman-teman bagaimana sih cara untuk bisa bergabung di perusahaan startup. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas tentang kebalikan dari startup. Kebalikan dari startup itu adalah corporate company, perusahaan corporate gitu ya. Nah, dari namanya sih sebenarnya udah tahu ya maksudnya untuk pengertiannya gitu, tapi mungkin ada sebagian yang belum paham, belum tahu, belum mengerti gitu. Makanya coba kita diskusikan dalam sesi kali ini. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk menonton video ini hingga akhir supaya teman-teman dapat manfaat. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, boleh subscribe, dan juga bisa juga share video ini ke yang lain yang mungkin membutuhkan seperti itu. Oke? Nah, langsung saja kita mulai ya. Jadi apa sih sebenarnya perusahaan corporate itu? Nah, perusahaan corporate ini adalah kebalikan dari perusahaan startup. Nah, perusahaan startup sebelumnya yang sudah kita bahas itu adalah perusahaan rintisan, perusahaan yang masih baru, ya kan, perusahaan yang masih bertumbuh seperti itu. Nah, ini adalah kebalikannya gitu. Jadi corporate ini adalah perusahaan yang sudah sangat lama, dan bahkan berpuluh-puluh tahun yang sudah punya sistem dan struktur yang sangat jelas, punya aturan, SOP, standar operasional prosedur yang sudah baku gitu ya, di perusahaan tersebut, di corporate tersebut. Nah, oleh karena itulah banyak hal yang sudah tidak banyak perubahan gitu. Jadi sudah punya sistem yang ketat dan juga yang baku gitu. Nah, itu dari segi definisi. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, udah sangat berbeda sekali kalau di startup itu adalah perusahaan yang masih baru berdiri, rintisan gitu. Sementara corporate ini adalah perusahaan yang sudah sangat lama gitu dan punya sistem, struktur, dan juga aturan yang sangat jelas dan ketat. Nah, itu dari segi pengertiannya. Nah, sekarang kita lanjut ke hal-hal apa saja sih sebenarnya yang membedakan antara startup dan corporate itu. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama itu adalah dari gaji dan tunjangan. Nah, untuk di corporate sendiri ya, itu sudah punya aturan yang ketat dan sangat jelas gitu untuk gaji, tunjangan, bonus, kenaikan gaji itu sudah sangat tersusun dengan sangat rapi dan juga ketat sekali ya, dibandingkan dengan startup. Startup mungkin itu yang sebelumnya sudah dijelaskan, memang benar untuk startup yang ukuran besar gitu, berskala besar, itu memberikan benefit dan juga gaji yang sangat tinggi gitu ya. Dan di corporate itu benar-benar sudah punya juga struktur gaji, tunjangan, bonus, kenaikan gaji yang ketat juga. Nah, yang kedua itu adalah jam kerja. Nah, berbeda dari perusahaan startup, kalau untuk corporate itu biasanya waktunya nggak bisa diganggu gugat. Biasanya itu waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, atau dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi aturannya itu sudah sangat ketat dan mengikat gitu, udah baku gitu ya. Itu dari segi jam kerja. Terus yang ketiga adalah budaya kerja. Kalau sebelumnya di startup itu diisi oleh orang-orang yang masih muda, yang masih fresh gitu ya, bukan hanya fresh graduate ya, kalangan millennials yang suka hal-hal yang informal atau yang casual gitu. Nah, berbeda dengan corporate ini budayanya agak lebih kaku gitu ya, dan orang-orangnya lumayan lebih senior gitu dibanding dengan startup. Nah, yang terakhir itu adalah lokasi kerja atau tempat kerja. Nah, untuk tempat kerja itu biasanya
kalau untuk di corporate itu sendiri, itu biasanya karena mungkin karyawannya itu jumlahnya sangat banyak gitu, berbeda dari perusahaan startup. Jadi biasanya untuk co-working space-nya itu, tempat kerjanya itu biasanya ada sekat antara satu bagian dengan bagian yang lain, karena untuk membatasi gitu ya, untuk membatasi antara satu bagian dengan bagian yang lain yang jumlahnya cukup besar gitu. Nah, berbeda dengan perusahaan startup. Kalau startup kan itu biasanya co-working space-nya itu terbuka gitu, karena mereka jumlahnya masih sedikit gitu ya. Nah, keempat inilah yang menjadi pembeda antara corporate dan juga startup. Tapi teman-teman, mau dia corporate atau startup itu sama-sama adalah tempat bekerja untuk para pencari kerja gitu. Jadi yang paling utama adalah bahwa kita tahu dan paham apa perusahaan startup dan apa itu perusahaan corporate. Dan mungkin sebagian teman-teman ada yang bekerja di perusahaan startup dan juga ada yang bekerja di perusahaan corporate gitu ya, pasti sudah tahu gitu apa perbedaannya gitu. Nah, bagi teman-teman misalnya yang belum paham tentang startup, bisa dipelajari gitu ya, bisa dikenali gitu apa-apa aja sih sebenarnya yang harus kita persiapkan, kalian apa yang harus kita miliki kalau kita bergabung di sana gitu. Dan juga misalnya kalau kita bergabung di corporate, apa aja sih sebenarnya harus kita persiapkan, seperti itu. Nah, untuk tips bagaimana cara masuk ke corporate sebenarnya sama halnya dengan yang di startup ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah tetap perbaiki akun LinkedIn, akun LinkedIn-nya supaya terlihat lebih rapi, lebih profesional gitu ya. Terus habis itu CV-nya bisa diperbaiki supaya lebih up to date gitu, segala skill yang teman-teman miliki, dan juga penghargaan yang pernah didapatkan, proyek-proyek yang pernah diselesaikan, penghargaan-penghargaan gitu ya, dan juga pengalaman kerja serta pengalaman organisasi baik yang formal maupun non formal itu bisa dijelaskan gitu. Semakin teman-teman banyak kreativitas, inovasi, dan juga banyak hal yang teman-teman ahli, itu pasti akan diterima baik itu di startup ataupun di corporate, seperti itu ya. Jadi sampai di sini aja teman-teman untuk pembahasan tentang corporate. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh masukkan di kolom komen ya kan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, sampai bertemu di konten berikutnya.